Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai proses terjadinya oogenesis. Nama anggota kelompok kami yaitu Aida Rahma Az-Zahra, Zahwa Nasibatul Fajriyah, Jayanti Mandasari, Rini Anggrayani, Septia Selomita, dan Dea Oktavia. Oogenesis adalah proses pembentukan dan pematangan sel telur atau ovum di dalam ovarium indung telur wanita. Proses ini dimulai sejak masa perkembangan janin perempuan dan berlanjut hingga menopause. Oogenesis berbeda dengan spermatogenesis dalam beberapa aspek penting, termasuk waktu dimulainya, jumlah gamet yang dihasilkan, dan adanya periode penangguhan atau ares. Tahapan proses oogenesis ada 3. Yang pertama, tahap penggandaan. Yang kedua, tahap pertumbuhan. Dan yang terakhir adalah tahap pematangan. Berikut adalah gambar proses oogenesis yang terjadi di dalam ovarium. 1. Tahap penggandaan. Tahap penggandaan terjadi pada ovarium, dimulai di saat janin perempuan masih dalam kandungan. Proses oogenium mengalami mitosis untuk menggandakan diri dan memperbanyak jumlahnya. Yang kedua, tahap pertumbuhan. Tahap pertumbuhan dalam proses oogenesis adalah tahap setelah penggandaan, di mana sel telur mulai membesar dan mengalami perubahan struktural secara fungsional. Setelah fase perkembangan, terjadi fase pematangan. Pada fase ini, oosit seukuran yang berukuran besar mengalami pembelahan sel telur kedua sehingga menghasilkan ootit. Pada saat yang sama, badan polar pertama juga membelah menjadi 2 badan polar kedua. Bisa dibilang ovulasi atau kematangan sel terjadi saat oosit mencapai tahap perkembangan ootit. Kemudian, ootit berkembang menjadi sel telur jika bertemu dengan spermatozoa atau sel sperma. Apabila oosit atau ootit bertemu dengan spermatozoa tapi tidak terjadi pembuahan, maka siklus oogenesis akan berulang lagi di dalam organ reproduksi wanita. Kesimpulan oogenesis adalah proses kompleks yang menghasilkan satu sel telur matang yang siap untuk dibuahi melalui serangkaian pembelahan mitosis dan meiosis yang diatur oleh hormon. Proses ini berbeda dengan spermatogenesis yang menghasilkan 4 sperma fungsional dari satu sel germinal. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.